Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Jadi di video ini kita akan coba hitung dan cari tahu berapa sih return dari investasi reksadana dalam jangka panjang. Mungkin kalian yang udah invest di aplikasi reksadana kayak Bibit atau Bareksa, itu return reksadana yang ditampilin kan cuma return selama setahun terakhir. Sedangkan kita mau invest untuk jangka panjang. Nah, jadi di video ini kita akan coba cari tahu berapa sih kira-kira return investasi reksadana yang sebenarnya dalam jangka waktu yang lebih panjang, supaya itu bisa mempermudah kita untuk buat planning investasi. Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosan ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi, supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Intro! Oke, jadi kan kita udah tahu ya kalau ada 3 jenis reksadana. Sebenarnya lebih dari 3 sih, cuma yang paling umum itu kan ada 3 jenis. Ya, yang pertama reksadana pasar uang yang low risk and low return, reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang medium risk, medium return, dan reksadana saham yang high risk, high return. Nah, jadi kita akan hitung return dari tiap jenis reksadana. Jadi reksadana pasar uang, obligasi, sama saham itu kita hitung returnnya masing-masing. Nah, nanti kita buat rata-rata returnnya itu berdasarkan profil risiko dari investor. Oke, pertama kita hitung untuk reksadana pasar uang dulu. Kita akan ambil 5 sampel reksadana yang punya aset under management yang besar. Yang artinya kebanyakan investor itu invest di sana. Nah, di sini ada 5 reksadana yang akan kita jadiin sampel. Ya, nah sekarang kita akan lihat returnnya selama 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun ya, bukan setahun. Karena kita mau lihat dari time frame yang lebih panjang. Nah, kita mulai dari ini yang pertama, Sukuk Invest Money Market Fund. Di sini kita lihat di bagian CAGR 5 tahun, 5 year, ternyata return rata-rata selama 5 tahun terakhir itu sebesar 6,4% per tahun. Terus yang kedua ada Batavia Dana Kas Maksima. Ya, CAGR 5 tahunnya itu rata-rata returnnya sebesar 4,6% per tahun. Dan untuk 3 reksadana yang lain itu returnnya selama 5 tahun terakhir itu segini. Nah, dari sini return per tahun dari masing-masing reksadana ini kita buat rata-ratanya. Dan di sini kita dapat rata-ratanya dari 5 reksadana ini itu returnnya ada di 5,02%. Jadi di sini kita dapat gambaran kalau return per tahun dari reksadana pasar uang itu secara long term, secara jangka waktu yang lebih panjang, itu ada di kisaran 5% per tahun. Ya, kalau kita mau buat range-nya berarti antara 4% sampai 6%. Setelah dari reksadana pasar uang, kita ke reksadana pendapatan tetap. Nah, ini tipe reksadana yang medium risk dan medium return ya. Nah, caranya sama kayak reksadana pasar uang. Kita akan ambil 5 reksadana yang aset under manajemennya itu paling besar, karena mayoritas investor itu invest di sana, dan kita akan lihat return dari reksadana-reksadana ini tuh selama 5 tahun terakhir. Nah, ini dia reksadana yang akan kita jadiin sampel, dan segini return mereka selama 5 tahun terakhir. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap atau RDPT, di sini kita dapat gambaran ya. Kalau return RDPT yang sebenarnya secara jangka waktu yang lebih panjang itu ada di kisaran 7-8%. Ya. Nah, kita hitung rata-ratanya dari kelima reksadana ini dan kita dapat rata-rata returnnya itu ada di angka 7,78%. Terakhir kita ke reksadana saham. Nah, kali ini caranya itu beda. Jadi untuk reksadana saham, karena volatilitasnya tinggi banget, kinerja 5 tahun terakhir pun itu nggak bisa dijadiin benchmark. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini range dari returnnya itu antara satu reksadana sama reksadana yang lain itu range-nya tinggi banget dan susah ditebak. Jadi kita nggak akan pakai 5 reksadana saham yang top. Ya, tapi sebagai benchmark, kita akan pakai return dari IHSG dari tahun 2000. Oke, dan itu ada di angka 11% per tahun. Jadi kita akan hitung perkiraan return reksadana saham itu dari return IHSG selama kurun waktu 20 tahun yang sebesar 11% per tahun. Selain itu, kenapa gue pakai IHSG sebagai benchmark itu karena si manajer investasi dari reksadana-reksadana saham itu mereka ngeinvestasiin uang kita mayoritas di saham-saham blue chip kayak BCA, BRI, Telkom, Astra, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Yang mana saham-saham ini tuh yang jadi penggerak utama dari IHSG.
Oke, jadi di sini kita dapat ya perkiraan return per tahun dari 3 jenis reksadana ini. Pasar uang di 5% per tahun, obligasi atau pendapatan tetap di 7,7% per tahun, dan untuk saham itu di kisaran 11% per tahun. Dari sini, kalau kita mau tahu overall return-nya itu berapa dari masing-masing portofolio reksadana kita itu tinggal sesuaiin sama profil resiko kita. Oke, kita langsung aja coba hitung ya. Misal nih, gue invest di Bibit dengan profil resiko di level 6 misalnya. Profil resiko yang moderat. Nah, di sini kan alokasinya 10% pasar uang, 53% obligasi, dan 37% di saham. Nah, langsung aja nih ya, kita kaliin return rata-rata yang tadi udah kita hitung ya dengan persentase alokasinya. Jadi 10% itu dikali 5,02%, terus untuk obligasi 53% dikali 7,7%, terus untuk saham itu 37% kali 11%. Udah deh, dari sini hasil perkalian ini kita totalin dan dapat deh perkiraan return investasi kita di reksadana ya untuk profil resiko level 6. Estimasi returnnya itu kira-kira sebesar 8,7% per tahun untuk kedepannya. Ya katakanlah untuk 5 sampai ya 10 tahun ke depan lah. Nah ini kalau kita coba buat proyeksinya untuk 20 tahun ke depan, dengan kita konsisten invest 2 juta tiap bulan, dan kita juga invest THR kita nih tiap tahun kita invest 1 juta, dengan profil resiko moderat level 6, dengan return 8,7% per tahun, ya di tahun ke-20 nanti uang kita udah bisa kekumpul sebesar 1,2 miliar. Dan kita bisa dapat 1 miliar pertama kita itu di tahun ke-18. Nah sekarang kita akan coba naikin profil resikonya, kita mentokin ke level 10, jadi yang paling agresif. Nah ternyata kalau kita pakai profil resiko agresif level 10 dengan alokasi 10% di pasar uang, 20% di obligasi atau pendapatan tetap, dan 70% di reksadana saham, rata-rata return yang kita dapat dalam jangka waktu yang panjang itu sebesar kisarannya 9,8% per tahun. Dan kalau kita coba simulasiin untuk 20 tahun ke depan sama kayak tadi, kita juga konsisten invest 2 juta per bulan, terus THR kita juga invest 1 juta tiap tahunnya. Hasilnya nih di tahun ke-20 nanti uang kita itu udah kekumpul sebesar 1,3 miliar. Dan kita bisa dapat 1 miliar pertama kita itu di antara tahun ke-17 sama tahun ke-18. Nah, ternyata ada yang menarik ya di sini. Kalau kita bandingin investasi kita di profil moderat dan investasi kita di profil agresif, ternyata selisihnya itu dalam kurun waktu 20 tahun itu cuma sekitar 100 jutaan. Ini selisih yang termasuk kecil ya, apalagi untuk uang yang udah sampai 1 miliaran. Jadi di sini kita belajar ya, kalau profil resiko moderat dan profil resiko agresif itu sebenarnya returnnya selama jangka panjang itu bedanya nggak terlalu jauh. Tapi di sini kalau kita coba lagi naikin investasi per bulan kita jadi 3 juta gitu ya. Yang tadinya 2 juta kita coba naikin jadi 3 juta. Di tahun ke-20 nanti itu uang kita udah bisa nyentuh angka 2 miliar. Dan kalau tadi kita bisa dapat 1 miliar pertama kita di kurun waktu antara tahun 17 sampai ke tahun ke-18, sekarang kita bisa dapat 1 miliar pertama kita itu sekitar 3 tahun lebih awal di tahun ke-14. Jadi sekarang kita tahu ya kalau dengan kita naikin income atau kita bisa hemat pengeluaran dan kita bisa naikin investasi per bulan kita, itu efeknya jauh lebih bagus, jauh lebih signifikan daripada kita cuma sekedar naikin return investasinya. Nah jadi kayak gitu ya kira-kira cara hitung return per tahun dari investasi di reksadana dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah gue akan share link ke Google Sheet untuk ngebantu kalian hitung berapa kira-kira hasil investasi kalian di masa depan berdasarkan profil resiko masing-masing. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Nah cara ini bisa juga kalian pakai untuk hitung estimasi return dari reksadana campuran. Cuma untuk reksadana campuran tetap kita juga harus lihat fun fact sheet-nya supaya kita tahu apa-apa aja instrumen investasi yang mereka pakai dan berapa porsi alokasinya. Jadi selain kalian hitung pakai cara yang ini, tetap kalian harus lihat fun fact sheet dari reksadananya. Ya, terutama untuk reksadana campuran. Oke, sekian video dari gua. Kalau kalian suka videonya, klik like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini terus tumbuh. Buat kalian yang mau investasi reksadana di Bibit, kalian bisa pakai kode referral gua, Todopedia, untuk dapat bonus Rp25.000.
Nah, sebelum gue tutup, gue mau disclaimer kalau video ini cuma prediksi dan sama sekali nggak ada jaminan kalau di masa depan itu hitungannya pasti benar. Keputusan investasi di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.